Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Mekso. Gimana kabar sobat semua? Sehat-sehat saja ya. Dan yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan di like video ini ya kalau kalian suka dan merasa bermanfaat. Dan terima kasih buat semua yang sudah lama mengikuti channel ini ya. Gimana kabar sobat semua? Apakah hari ini sudah ditentukan? Oke, jadi di sini ada servisan Samsung C5 Prime ya. Dan di sini akan ganti LCD ya. Namun di sini ada pola, jadi tidak bisa dimatikan, yaitu dengan cara yaitu kita restart dan tekan tombol volume atas dan tombol home ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya di sini kita akan mematikan handphonenya ya. Jadi kalau kita paksa matikan itu karena ada pola, jadi tidak mau dimatikan ya. Loh, kenapa harus dimatikan Bang? Karena kita akan penggantian LCD. Biasa kalau tidak dimatikan itu LCD akan blank hitam ya kalau tidak dimatikan. Nah, di sini sudah masuk menu recovery. Jadi di sini bukan kita berarti mau mereset ke pengaturan pabrik. Nah, di sini tujuan kita hanya melakukan ke power off ya. Jadi kita scroll ke bawah lalu kita pilih power off. Nah, di sini HP sudah kondisi mati ya. Jadi kita power off dan HP sudah siap dieksekusi. Dan pengalaman saya, jadi untuk HP Samsung yang terutama yang seri-seri lama, yaitu membongkarnya harus buka LCD ya. Dan dulu saya pernah juga mengalami tombol tool ya. Jadi di saat membuka Samsung A8 2015 ya dengan Samsung C9 Pro itu terkena fleksibel ya. Nah, bisa kita lihat di sini fleksibelnya bagian tengah ya. Jadi untuk di atas, tepi dan bawah aman ya. Namun kita tetap berhati-hati. Dan di sini untuk LCD-nya yaitu sepertinya sudah pernah diganti dan kita akan ambil pelan-pelan walah retak ya. Karena memang kayak kerupuk ya kalau LCD Samsung sudah pernah diganti. Namun di sini tidak masalah, jadi kita tetap gunakan ya. Jadi untuk LCD lama ini karena LCD-nya masih bagus ya. LCD-nya masih bagus, hanya saja touchscreen-nya atau layar sentuhnya itu yang retak-retak ya. Jadi di sini kita buka sehati-hati mungkin, itu supaya bisa digunakan ya. Jadi kita simpan kembali untuk LCD-nya. Jadi untuk pengetesan ya. Jadi ataupun dibelah juga bisa ya. Namun di sini saya tetap simpan. Jadi untuk di saat saya ada kasus Samsung J5 Prime yaitu entah LCD blank hitam ataupun no backlight ataupun hanya getar, jadi kita bisa gunakan LCD ini untuk ngetes ya. Nah, jadi kan kita ada perbandingan ya. Jadi apakah LCD-nya yang rusak ataukah jalur backlight-nya, maka sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi untuk LCD bekas yang masih nyala seperti ini ya, maka di sini kita harus hati-hati untuk membukanya. Jadi jangan sampai terkena ke dalam LCD ya. Jadi untuk touchscreen-nya itu retak tidak masalah, yang penting LCD aman dan masih bisa untuk ngetes ya. Oke, dan di sini sepertinya tidak terlalu banyak ya jadi untuk lemnya, namun ya kita tetap harus dibantu dengan dipanasi ya, walaupun lem sedikit karena di sini keadaannya sudah retak.
di bagian atas. Dan untuk di Samsung itu sudah pernah ganti LCD, itu sangat rawan sekali ya untuk di bagian atas. Nah untuk di bawah itu harus pelan-pelan ya, karena di situ ada fleksibel untuk tombol back, reset, dan tombol home. Dan tetap hati-hati, kita buka untuk penutupnya, walah mencolot. Dan kita simpan ya. Jadi untuk LCD nya walaupun sudah retak, tetap kita simpan. Oke, jadi di sini kita akan bersihkan ya. Jadi untuk bekas-bekas lemnya, dan ini sangat bagus ya, jadi tidak terlalu belepotan untuk pengelemannya. Dan untuk sobat semua ya seperti ini ya. Jadi untuk Samsung, jadi diusahakan lemnya itu tidak terlalu banyak ya, jadi tidak menyakitkan kepada tukang servis selanjutnya ya. Jadi kalau lem tidak terlalu banyak. Oke, dan seperti biasa yaitu jadi untuk membersihkannya ya kita kasih thinner ya lemnya, jadi biar gampang dibersihkan. Yaitu kita kasih thinner sedikit, lalu kita gosok pakai pisau seperti ini ya. Dan di sini kita bersihkan terutama yang di dekat kamera ya, jadi itu sangat hati-hati dan tidak usah terlalu banyak untuk thinnernya ya, jadi di kamera supaya kamera depan tidak buram ya. Jadi di sini kita akan sikat-sikat dan di sini sudah terlihat bersih ya. Jadi untuk pelindung earpiece yaitu ataupun speaker kecil tak lupa kita pasang ya. Nah di sini sebelum kita lem yaitu kita alangkah bagusnya dites ya. Jadi untuk di LCD yang baru ini apakah normal atau tidak ya. Dan untuk di Samsung J5 Prime ini sepertinya belum AMOLED ya, jadi masih gampang, tidak seperti LCD yang sudah AMOLED. Itu sangat tipis dan pasti dipasang renggang ya kalau tidak orinya. Dan untuk J5 Prime ini masih aman karena belum AMOLED ya. Oke, jadi di sini sudah masuk ke tampilan. Kita akan coba lakukan panggilan darurat ya, karena sini ada pola dan kita tes semua aman terkendali. Berarti LCD bisa kita lanjut untuk pengelemannya. Jadi normal, menyala, tidak SOD, dan kita akan buka segel ya. Dan seperti biasa kita akan matikan handphone seperti yang di awal tadi, yaitu kita restart, lalu kita tekan tombol volume atas, tombol home ya, jadi biar masuk ke recovery mode. Jadi di sini kita akan power off. Jadi untuk teman-teman yang tadi belum paham untuk mematikan handphonenya, nah di sini kita akan lakukan power off ya. Dan jika timbul seperti ini ya kita tunggu saja ya. Kalau teman-teman tidak sabar ya langsung sambil ditekan-tekan tombolnya ya, jadi biar cepat masuk ke recovery dan kita geser ke bawah untuk mematikan handphone atau power off. Oke, HP sudah mati dan saatnya kita lakukan pengeleman ya. Dan di sini kita akan lepas kembali untuk soketnya. Kita akan buka segel ya, karena di sini sudah kita tes aman.
Dan biasanya saya lepas seperti ini ya, jadi untuk segelnya biar tidak menghalang lemnya. Oke, jadi teman-teman semua, untuk pengeleman saya pakai T7000 ya, jadi lem hitam, dan di sini tidak terlalu banyak saya untuk mengasih lemnya. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, jika tidak terlalu banyak ataupun secukupnya saja lemnya, jadi agar tidak sulit ya, jadi saat membuka nanti ya, siapa tahu ada servis penggantian baterai ataupun apa yang, ataupun ganti konektor cas, jadi tidak menyulitkan ya kalau lemnya secukupnya, jadi tidak berlebihan. Karena untuk lem hitam ini sangat kuat sekali ya, jadi begitu kebanyakan lem kita buka udah auto tombol ya, makanya di sini tidak terlalu banyak. Dan untuk di balik fleksibel ini ada lem juga ya, kita lepas saja supaya nempel. Nah, di sini tidak usah terlalu mepet biar tidak terjadi masalah saat sudah dilem ya, karena sering terjadi ya. Jadi untuk ditekukan fleksibel itu kalau terlalu patah malah tidak normal ya. Dan tak lupa penutup soketnya dipasang, lalu kita presisikan dan kita ikat karet ya tentunya ya. Jadi untuk sobat semua yang melakukan penggantian LCD Samsung ya, tidak usah terlalu kencang ya. Jadi untuk karetnya, terutama di dekat kamera, dekat speaker itu kecil atas itu ya, itu rawan sekali retak ya. Bahkan tidak hanya Samsung ya, saya sering sekali menemukan Xiaomi ya, terutama Note 4X ya. Jadi saya sering sekali itu saat kita tekan di atasnya lalu retak dan tombok tool ya. Jadi secukupnya saja supaya kita tidak ditentukan oleh tombok tool ya. Oke, terima kasih sobat semua telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya ya biar tetap semangat Mas Bro bikin kontennya. Oke, terima kasih.